Sel tubuh pada manusia. Sel tubuh manusia termasuk ke dalam sel eukariotik. Hal ini dikarenakan manusia memiliki membran inti pada nukleus. Berikut sel pada manusia. Yang pertama, membran sel, yaitu suatu yang mengelilingi luar sel. 2. Inti sel atau nukleus, yang berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas sel, mengandung informasi genetik atau DNA, dan memproduksi eRNA, rRNA, dan mRNA. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Dan yang keempat, mitokondria, yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau pembentuk energi. Yang kelima, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang berperan dalam sintesis protein, dan retikulum endoplasma halus yang berperan dalam sintesis dan pengangkutan lemak. Yang keenam, ribosom, yaitu sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang ketujuh, badan Golgi, yang berfungsi membentuk bahan membran plasma, membentuk lisosom, dan tempat reaksi senyawa-senyawa. 8. Lisosom, yang berfungsi sebagai mencerna makanan dan menghancurkan zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. Dan yang kesembilan adalah vakuola, yaitu penyaluran komponen-komponen dalam sel ke berbagai sel. Oke, selanjutnya penyakit pada sel. Salah satunya yaitu kanker sel plasma. Memiliki nama lain yaitu multiple myeloma. Sel plasma adalah jenis sel darah putih dalam sumsum tulang. Dengan kondisi ini, sekelompok sel plasma menjadi bersifat kanker dan berlipat ganda. Penyakit ini dapat merusak tulang, sistem kekebalan tubuh, ginjal, dan jumlah sel darah merah. Kanker sel plasma yaitu penyakit yang langka. Kurang dari 150.000 kasus per tahun di Indonesia. Berikut adalah gejala-gejala kanker sel plasma. Yang pertama adalah nyeri punggung atau tulang. Yang kedua, anemia, kehilangan selera makan atau kelelahan. 3. Kadar kalsium darah yang tinggi. 4. Kerusakan ginjal. Dan yang kelima, penurunan berat badan. Penyebab kanker sel plasma yaitu yang pertama, lingkungan atau okupasional. Beberapa studi menyatakan terdapat risiko yang cukup signifikan terhadap terjadinya multiple myeloma pada seseorang yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan industri, agrikultur, makanan, dan petrokomia, dan pada para petani karena menggunakan produk insektisida. Yang kedua, radiasi. Yang ketiga, inflamasi kronis, yaitu peradangan kronis dianggap berperan terhadap risiko terjadinya multiple myeloma. Yang keempat, infeksi human herpes virus atau HH8 yang menyerang sel dendrit sumsum tulang. Kanker sel plasma, penyembuhannya dapat melakukan perawatan, namun tidak dapat disembuhkan. Berikut adalah perawatannya. Yang pertama adalah obat. Obat kanker sel plasma yaitu beragam, mulai dari obat minum hingga suntikan. Yang kedua, kemoterapi, yaitu dilakukan untuk membunuh sel-sel yang tumbuh terlalu cepat, termasuk sel myeloma. Yang ketiga, kortikosteroid, untuk
mengatur sistem imun yang mengontrol peradangan. Radioterapi, yaitu untuk menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan sel mieloma. Transplantasi sel induk atau transplantasi sumsum tulang, yaitu pergantian sel-sel abnormal yang ada di sumsum tulang dengan sel-sel sumsum tulang sehat. Teknologi stem cell dikenal dengan sel punca, sel biologis yang merupakan jejak utama DNA. Hebatnya, sel yang satu ini mereka dapat memanjakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna. Berikut adalah manfaat dari stem cell. Yang pertama, untuk mengembalikan keremajaan sel. Untuk mengembalikan stamina dan peremajaan tubuh sehingga tampak awet muda, serta bisa untuk menyembuhkan penyakit. Oke, lanjut. Benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Jawabannya benar. Penyakit tersebut disebut juga penyakit autoimun, yaitu penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh menyerang sel sehat dalam tubuh diri sendiri. Penyakit autoimun memiliki gejala-gejala. Yang pertama, kelelahan. 2. Pegal otot. 3. Ruam kulit. 4. Demam ringan. 5. Rambut rontok. 6. Sulit konsentrasi. 7. Kesemutan di tangan dan di kaki. 6 penyakit autoimun. Yang pertama, rematik. Rematik merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada lapisan sendi, sehingga sel imun menyerang sendi dan menyebabkan radang, pembengkakan, dan nyeri. Yang kedua, lupus. Lupus terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan seluruh tubuh. Beberapa jaringan yang bisa dikenai lupus. Yang pertama, ginjal. Kedua, paru-paru. Yang ketiga, sel darah. Yang keempat, saraf. Yang kelima, kulit. Dan yang keenam, sendi. Yang ketiga, psoriasis, yaitu pertumbuhan sel kulit baru yang sangat cepat sehingga menumpuk di permukaan kulit. 4. Penyakit radang usus, yaitu sistem kekebalan tubuh yang menyerang lapisan usus sehingga dapat menyebabkan radang kronis. 5. Diabetes mellitus, yaitu antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Dan yang terakhir, 6. Sklerosis ganda, yaitu penyakit autoimun yang menyerang lapisan pelindung di sekitar saraf. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang memengaruhi otak dan sumsum tulang belakang.